sering bagi teman-teman top working pemula, sering sekali ketika melakukan top working itu gagal. Nah, gagalnya itu karena apa ya? Kira-kira apa sih penyebabnya? Kenapa setiap kali top working tidak pernah hidup, tidak pernah jadi? Nah, teman-teman perlu tahu apa saja penyebabnya, kira-kira karena apa, faktor apa. Nah, kita akan coba ngebahas ya. Jadi teman-teman jangan skip, tonton video ini sampai akhir. Kesalahannya apa saja? Kita mau bahas bareng-bareng menurut pengalaman kita ya guys. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu ya. Oke, teman-teman tentunya sudah tidak asing lagi ya dengan istilah top working. Jadi top working itu adalah satu aktivitas di mana kita mau coba ngeganti atau menggantikan suatu jenis tanaman. Misal ada jenis A, kita ganti jenis B ya. Misal alpukat nih, kita alpukat ada alpukat lokal, kita mau ganti alpukat Mickey. Nah, caranya kan untuk menggantikan itu kan banyak cara gitu ya. Salah satunya dengan top working. Nah, teman-teman mungkin juga sering banyak masalah ya. Teman-teman mungkin sering menghadapi problem ketika sudah melakukan top working itu gagal, tidak pernah berhasil. Nah, kita mau ngebahas ya. Kesalahan yang pertama, top working itu seringkali dilakukan itu dengan menggunakan entres-entres yang masih muda. Nah, jadi misal nih, teman-teman ketika melakukan top working, entres yang digunakan ini entres yang masih muda. Nah, teman-teman bisa lihat kondisi entres masih sangat muda. Ini menjadi salah satu faktor penyebab kegagalan teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau melakukan top working, pastikan gunakan entres yang tua ya guys. Sebaiknya teman-teman kalau mau misal menggunakan entres, itu pilihlah entres dengan kondisi yang masih tua. Nah, contohnya seperti ini. Yang masih tua itu adalah yang seperti ini. Nah, entres yang tua kelihatan dengan untuk alpukat ya. Untuk alpukat teman-teman bisa lihat entres yang tua memiliki karakter itu hijaunya lebih hijau gelap ya guys. Jadi kalau misal teman-teman mau menggunakan ini bisa entresnya digunakan, tapi pastikan ada entres yang tua ya. Nah, teman-teman menggunakan entres dari sini dipotong, kemudian bagian atas akan digunakan sebagai entres. Nantinya ini akan potensinya pasti akan cepat gagal, cepat layu, kemudian sambungan akan gagal. Nah, selanjutnya itu kesalahan yang sering dilakukan adalah saat melakukan sayatan ya guys ya. Jadi misal di sini kita punya entres. Nah, sayatan yang dilakukan sebaiknya sayatan itu dilakukan cukup 1-2 kali sayatan. Artinya teman-teman cukup sekali seperti ini, kemudian dibales gitu ya. Nah, jadi langsung bisa seperti ini. Atau bisa juga sebaiknya teman-teman pada satu sisi itu agak dipanjangkan seperti ini guys. Jadi posisinya ini agak panjang. Harapannya permukaan yang akan menempel ke tanaman induk ini nanti akan semakin lebar, semakin luas. Oke, jadi ingat ya teman-teman, juga harapannya sayatan itu usahakan permukaannya ini ada satu sisi yang disayat sedikit memanjang, sedikit lebar, sehingga harapannya ketika nanti misal kita tempelkan ke batang induk, itu potensi penempelannya akan jauh lebih tinggi, sehingga harapan kita potensi pembentukan kalusnya akan banyak. Nah, harapannya entresnya itu nantinya jadi bisa hidup gitu guys. Nah, mungkin kita sedikit praktekkan ya, teman-teman bisa mendekat ya. Ini kebetulan kita ada pohon alpukat ya. Caranya sangat mudah sekali. Kita cukup sedikit sayat ya. Kita lihat dulu, melihat ketebalan dari kulitnya ya. Kita cukup sayat saja seperti ini. Ini kebetulan batangnya belum begitu besar ya guys ya. Jadi potensinya sih harusnya masih cukup tinggi gitu. Nah, oke, jadi kita langsung saja kita coba praktekkan ya. Jadi potensinya ini kan ketika kita sayatnya jauh lebih lebar seperti ini, harapannya permukaan yang akan menempel dengan batang utama ini bisa jauh lebih panjang ya teman-teman ya, sehingga potensinya harapan kita ini hidupnya bisa lebih tinggi. Nah, kita tempelkan saja seperti ini. Nah, setelah itu langsung saja kita akan ikat. Di sini kita kebetulan menggunakan wrapping ya guys ya.
Jadi langsung saja kita ikat. Nah, kemudian kesalahan yang ketiga nih. Nah, kesalahan yang sering dilakukan oleh top working pemula itu biasanya saat melakukan pengikatannya itu tidak rapat ya teman-teman ya. Nah, ini yang mengakibatkan potensi kegagalannya menjadi tinggi. Nah, bisa jadi kita sudah melakukan top working, ternyata top working yang kita lakukan mati. Nah, salah satu faktornya itu adalah pengikatan yang dilakukan tidak rapat ya, tidak rapat. Nah, oke ya. Jadi ketika misal teman-teman melakukan pengikatan itu tidak begitu rapat, air itu bisa masuk, kemudian meningkatkan kelembapan, akibatnya potensi pertumbuhan jamur tinggi dan akhirnya bekas sayatannya menjadi busuk ya teman-teman. Ya, akhirnya sayatannya busuk, kemudian entresnya juga ikut busuk dan akhirnya mati. Sehingga teman-teman itu penting banget ketika melakukan pengikatan itu harus pastikan ikatannya rapat ya guys ya. Itu. Nah, pengikatannya gimana Kak? Pengikatannya harus full semua entres diikat atau cukup bagian yang di sininya saja yang dilukai. Nah, itu bebas ya teman-teman, bisa di bagian sininya saja, kemudian nanti entres atasnya bisa disungkup lagi dengan plastik, atau bisa sekalian full gitu. Yang penting pastikan ketika melakukan pengikatan itu benar-benar rapat, jangan sampai ada celah sehingga ada potensi air bisa masuk, akibatnya airnya itu justru menyebabkan potensi jamur ya di dalam sini. Nah, tapi kalau kita biasanya kalau dia nempel seperti ini, kita langsung full ya, kita full langsung kita ikat semuanya, langsung kita tali sampai atas seperti ini. Nah, harapannya ketika kita full seperti ini, nanti misal ada air hujan bisa lari ke sini, jadi tidak ada lagi air hujan yang masuk. Nah, makanya biasanya kalau untuk top working ya teman-teman, itu sebaiknya top working itu memang bagus dilakukan ketika akhir musim hujan atau awal musim kemarau gitu. Kenapa? Kalau teman-teman melakukan top workingnya itu ketika musim hujan, tentu potensi kegagalannya bisa cukup tinggi, karena saat musim hujan kelembabannya tinggi, kemudian air hujannya itu bisa memungkinkan masuk dalam celah-celah sayatan, sehingga potensi kegagalannya tinggi gitu ya. Jadi teman-teman perlu ingat, kesalahan yang sering dilakukan oleh top working pemula itu biasanya penggunaan entres ya. Yang pertama kita review ulang lagi ya. Jadi yang pertama itu adalah penggunaan entres. Entres yang digunakan itu masih terlalu mudah. Nah, kemudian yang kedua itu sayatannya. Sayatannya itu seringkali top working pemula itu melakukan sayatan nggak cukup sekali disayat. Jadi disayat berkali-kali gitu ya. Disayat berkali-kali sehingga bagian jaringannya, bagian jaringan di sini akhirnya rusak teman-teman. Karena sayatannya berkali-kali dan kadang menggunakan pisau itu tidak begitu tajam. Nah, pastikan teman-teman ketika melakukan top working, pisaunya menggunakan pisau yang tajam sehingga teman-teman cukup melakukan 1 kali sayatan, 1-2 kali sayatan itu langsung jadi ya. Sehingga juga teman-teman perlu perbanyak jam terbang sehingga agar sayatannya lebih rapi dan sayatannya bisa lebih bagus dan rata gitu ya. Nah, yang ketiga teman-teman juga harus ingat, pengikatan yang dilakukan setelah disisipkan, pastikan pengikatannya harus benar-benar rapat ya guys ya. Pengikatan yang rapat berpotensi meningkatkan keberhasilan, sedangkan pengikatan yang tidak rapat itu meningkatkan potensi kegagalan. Nah, kemudian kesalahan yang keempat, kesalahan yang terakhir ya, teman-teman ketika misal melakukan top working ini di batang utama, nah ketika entres itu sudah ada tanda-tanda keberhasilan, sudah kelihatan pecah mata tunas, nah itu banyak sekali teman-teman dari kita itu masih sayang ya, masih eman-eman ya, kita bilang eman-eman. Jadi batang utamanya itu masih dibiarkan saja, tidak dilakukan pemotongan, sehingga yang terjadi nutrisinya ini tetap fokus ke atas, tapi di sambungan kita ini tidak jadi. Nah, makanya ketika misal kita sudah melakukan penyambungan, kelihatan sudah menjelang jadi, itu teman-teman bisa potong ya. Jadi batang utamanya dipotong saja, jangan ragu-ragu. Karena kalau misal tidak dipotong, nutrisinya akan fokus ke atas, dan tentunya sayatan atau sambungan kita itu akan terkalahkan ya, nutrisinya akan kalah dengan batang utamanya. Nah, kita juga sudah ada contohnya ya. Jadi kita lihat contohnya di sebelah sini. Kalau kita lihat, ini adalah salah satu contoh top working kita yang sudah jadi. Ini kurang lebih umur 1 bulan ya guys ya. Nah, ini kondisinya seperti ini. Ini
awal kali, pertama kali kita top working itu langsung disisip, batang utamanya tidak kita patahkan ya. Jadi ini kelihatan banget. Jadi ini kita sambung di sini. Jadi langsung saja kita sambung, kita tempelkan. Kemudian ketika sudah mulai jadi, ada tanda-tanda jadi, baru kita potong. Karena kalau kita lihat ketika tidak kita potong, pertumbuhannya sangat lambat ya guys ya. Jadi entres atau sion yang kita sambungannya sangat lambat. Tapi setelah kita potong, ini 2 minggu aja udah seperti ini nih. Jadi kelihatan dia langsung terubus daun baru dan cukup menarik ya. Dan di sini juga ada beberapa sambungan kita yang sudah jadi ya. Jadi ini adalah beberapa contoh sambungan yang sudah jadi. Jadi dalam satu pohon ini kita coba isi dengan beberapa jenis ya. Ini ada 1 jenis, 2 jenis, dan ada 3 jenis gitu ya. Nah, jadi demikian. Sekian informasi dari kami ya. Jika teman-teman ada informasi-informasi lainnya, tentunya teman-teman bisa berbagi dan bisa ketik di kolom komentar kita. Nah, mungkin cukup sekian dari kami. Terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai akhir. Tentunya minimal jadi cuan, maksimal jadi keberkahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.